ada tenda dari pendaki lain kesurupan. Dan akhirnya pendaki-pendaki yang lain pun keluar dari tenda dan kaget. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian mistis Gunung Ciremai yang dialami oleh Iqbal dan rombongannya. Di mana dalam pendakian ini, mereka terbagi menjadi 2 rombongan, yang masing-masing rombongan mengalami gangguan saat di jalan. Bahkan, di antara mereka ada yang diincar oleh sosok buto hijau. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Pulangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Kali ini, aku mau bagikan pengalaman ceritaku ke Gunung Ciremai pada saat bulan April 2021. Tadinya aku mau berangkat sama temanku bernama Bang Petrus. Kebetulan dia teman kenal di Terminal Mendolo. Suatu ketika, aku ngontek dia ngajakin nanjak. Dan dia bilang, ke Ciremai aja. Nah, kebetulan kan Ciremai itu minimal registrasi 4 orang. Sedangkan aku berdua doang. Akhirnya aku mutusin share kos dan cari barengan. Kemudian, aku nemu cari barengan dari Bekasi. Kebetulan berangkatnya itu pas banget sama jadwal yang udah aku tentuin sama Bang Petrus. Aku berangkat sekitar jam 11 malam hari Jumat. Dan sampai di sana sekitar jam 8 atau 9 pagi karena di perjalanannya itu macet. Rombongan pertama ini berjalan lebih dulu dari rombongan kedua karena mendapatkan tugas untuk secepat mungkin sampai di pos camp agar dapat mendirikan tenda sebelum malam dan memasak logistik untuk menghangatkan tubuh saat rombongan kedua sampai di pos camp atau pos 4. Kenapa dibagi menjadi 2 rombongan? Karena khawatir semua anggota rombongan terjebak malam di jalur dan terserang hipotermia sampai saat di pos camp. Saat lanjut ke pos 2, mulai ada beberapa gangguan yang dialami oleh Ningsih. Oh iya, Ningsih ini punya kelebihan dibanding peserta yang lain, yaitu dia termasuk wanita indigo. Dikarenakan cerita mistis yang ada di pos 2 di Gunung Ciremai, saat melintasi pos 2, rombongan pertama tidak berhenti dan lanjut terus ke pos 3 sambil mengejar waktu. Pada saat di pos 3, Ningsih sudah mulai merasakan berat pada dirinya karena penghuni Gunung Ciremai mulai makin intens gangguannya yang mengakibatkan Ningsih akhirnya jatuh pingsan. Pada saat pingsan ini, alam bawah sadar Ningsih bertemu dengan nenek-nenek dan memberitahukan tentang zaman dahulu di Gunung Ciremai yang masih ada sebuah desa kecil di tengah hutan gunung ini dan memberitahukan ke Ningsih bahwa akan terjadi bencana atau celaka. Dalam keadaan pingsan ini, rombongan pertama bertemu dengan rombongan pendaki dari Bogor dan mereka memberikan biji kopi kepada Ningsih agar Ningsih segera sadar. Setelah Ningsih sadar dari pingsan, Ningsih meminta untuk segera melanjutkan perjalanan menuju pos 4 karena hari sudah mulai semakin sore. Di saat perjalanan menuju pos 4, rombongan pertama mendengar ada suara perkelahian. Perkelahian ini bukan perkelahian antara manusia, tetapi perkelahian yang mereka dengar adalah perkelahian antara seekor macan dengan nenek-nenek yang dari suaranya seperti mak lampir atau nyi pelet. Saat mendengar perkelahian ini, rombongan pertama bersama dengan rombongan dari Bogor memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dikarenakan waktu itu menunjukkan pukul 17.45 menit, rombongan yang dari Bogor tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Sedangkan rombongan pertama perlahan-lahan menuju pos 4 sambil meninggalkan asal suara tersebut.
Akhirnya dengan langkah perlahan dan pasti, rombongan pertama sampai di pos camp atau pos 4 pada pukul 8 malam. Perjalanan rombongan pertama dari pos 3 menuju pos 4 memakan waktu perjalanan selama 2 jam. Yang seharusnya estimasi perjalanan mereka adalah 1 jam dari pos 3 menuju pos 4. Setelah sampai di pos 4, rombongan pertama segera mendirikan tenda sambil mengistirahatkan badan dan menunggu rombongan kedua. Karena jarak mereka hanya berjarak 1 pos pada saat kontak menggunakan HT terakhir di saat maghrib. Awan memberitahukan Alfa bahwa rombongan kedua tiba dan Farid pun mendengar suara Ken memanggil namanya. Saat itu Alfa segera keluar dari tenda untuk menyambut rombongan kedua dan membantu rombongan kedua untuk mendirikan tenda dan menyiapkan logistik untuk menghilangkan lelah rombongan kedua. Tetapi saat Alfa keluar dari tenda untuk menyambut, tiba-tiba dan Alfa terdiam di situ. Melihat sekeliling pos 4, tidak ada rombongan pendaki satupun yang baru sampai di pos 4. Cepet-cepet Alfa masuk ke tenda lagi dan berbicara ke Banu atau Awan. Kalau udah jam segini, kemungkinan Bang Ken akan memutuskan untuk open tenda di pos 3 dan akan menyusul saat summit nanti untuk berangkat lebih pagi dibandingkan kita. Saat ini, lebih baik kita istirahat saja. Di situ Alfa belum bisa istirahat dan memikirkan apa yang terjadi dengan rombongan kedua. Kenapa tadi seperti mendengar suara Bang Ken memanggil namanya, seperti seakan rombongan kedua sudah sampai. Lalu pas keluar untuk menyambut rombongan kedua, kenapa tiba-tiba ada angin kencang yang menerpanya. Sambil berpikir dan berdoa, Alfa memohon kepada Allah agar tidak terjadi apapun dan tetap diberikan perlindungan kepada rombongan kedua yang dipimpin oleh Bang Ken. Sekitar 10 menit Alfa memejamkan mata, lagi-lagi suara Bang Ken memanggil namanya. Tetapi karena khawatir kejadian seperti tadi terulang, Alfa memutuskan untuk tidak keluar dan berpikir positif bahwa rombongan kedua sudah open tenda di pos 3 karena waktu saat itu menunjukkan pukul 10 malam dan tidak mungkin Bang Ken akan memutuskan untuk lanjut menuju pos 4 dengan waktu yang sudah hampir mendekati tengah malam. Tetapi setelah berkali-kali teriakan dari Bang Ken dan mendengar suara ada wanita yang menangis di dekat tenda Alfa, suara wanita yang menangis yang Alfa kenal. Sepertinya itu suara dari Tiara. Akhirnya Alfa meloncat untuk segera keluar dan melihat keadaan di luar. Dan Alfa kali ini benar-benar melihat rombongan kedua sampai di pos 4 dan sudah berada di sekitar tenda rombongan pertama. Tiara menangis karena sudah penuh gangguan di pos 4 yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu salah satu cara untuk menghindar dari makhluk-makhluk yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah melihat Tiara menangis, Alfa langsung segera memasukkan Tiara ke dalam tenda dan mencoba untuk menenangkan di dalam tenda. Nah, di sini aku sambung ke cerita rombongan kedua. Kebetulan jarak berangkat aku dari base camp sama rombongan 1 beda 20 menit setelah rombongan 1 berangkat. Di perjalanan sebelum menuju pos 1, temanku yang namanya Tiara minta break karena dia kecapean. Kebetulan di posisi itu, dia kayak bisa dibilang leukemia. Akhirnya kita di situ break karena emang kan asar. Jadi istirahat sebentar. Setelah itu, aku mutusin lagi buat lanjut. Posisi di situ bisa dibilang aku suka bercanda, ngerayu-ngerayu pendaki cewek yang lewat. Dan ternyata pas di pos 2 itu ada sosok penjaga yang bisa dibilang bernama Irma. Dia meninggal di situ dalam keadaan hamil dan katanya itu pacarnya Irma nggak mau tanggung jawab. Jadi akhirnya dia stres naik gunung dan katanya dia diculik oleh makhluk halus seperti buto ijo. Oh iya, pas di pos 2 rombongan aku tidak lupa untuk berdoa pada sosok Irma supaya arwahnya tenang. Sekitar jam 4:30 aku di pos 2. Dan akhirnya aku lanjutin perjalanan lagi menuju pos 3 sekitar jam 6 sore. Aku akhirnya mutusin istirahat di pos bayangan 3 sembari sholat maghrib dan makan. Nah, posisi di situ aku mau buang air kecil. Aku minta temenin sama temanku bernama Bang Kipli. Pas aku lagi buang air kecil, aku sempat lihat sosok makhluk halus
kayak siluman kera, lagi bergelantungan di pohon-pohon. Cuman bedanya, dia berbaring gitu kayak reog. Sambil aku liatin, dan ternyata dia ngeliat ke arahku sambil lambaikan tangan. Akhirnya aku buru-buru buang air kecil, dan aku lanjutin lagi ke rombongan buat makan. Nah, ternyata posisi di situ, temen aku si Tiara itu haid di tempat. Sontak aku langsung kaget, dan kawan-kawan juga. Akhirnya aku bilang, ingat, kalau mau duduk di matras, pakai alas, biar darahnya gak netes ke tanah. Karena yang aku tahu itu, Ciremai kan terkenal dengan mistisnya, apalagi dengan sosok Nyi Lingga, penguasa Gunung Ciremai. Setelah aku kelar makan dan sholat, aku packing ulang lagi, buat mutusin buat lanjut ke pos 4. Karena emang kan, rombongan 1 udah di pos. Kebetulan, sebagian logistik di rombongan 2. Pas berangkat menuju pos 4, Hawa mulai gak mendukung, karena emang mulai ada gangguan. Di posisi pos 3, sempet aku bilang ke Bang Ken, karena kan dia ketuanya. Aku bilang, Bang, kenapa kita gak camp di pos 3 aja? Biar subuh, kita lanjutin ke pos 4. Di situ dia kekeh, pingin di pos 4. Akhirnya aku lanjutin lagi ke pos 4, sekitar jam 8:30. Pas di perjalanan menuju ke pos 4, tiba-tiba karirku terasa berat, gak tahu kenapa. Cuma aku bilang dalam diriku, paling berat logistik, kan kebetulan di situ aku porter. Akhirnya aku jalan lagi. Lama-kelamaan semakin berat. Akhirnya aku mutusin untuk minta break kepada rombongan. Kebetulan posisi aku 3 dari belakang. Aku minta rokok ke Bang Ken. Kebetulan dia sweeper. Akhirnya pas aku minta rokok, gak lama, aku ngeliat sosok makhluk, kayak buta hijau gitu. Dia tinggi gede, matanya merah. Seakan dia kayak mau ngincer rombongan teman-temanku. Akhirnya aku bilang ke Bang Ken dengan bisik-bisik, karena aku gak mau teman-temanku dengar dan panik. Aku bilang gini, Bang, kita lanjutin lagi yuk. Lalu kata dia, kenapa emang? Lalu aku bilang, ada yang ngikutin kita Bang. Terus setelah itu, dia bilang, ya udah, akhirnya jalan dilanjutin lagi. Pas jalan lagi, gak tahu kenapa, tiba-tiba badanku mulai ngerasa gak enak. Aku bengong. Posisi di situ, aku bilang, Bang, istirahat Bang. Akhirnya kita istirahat. Pas posisi di situ, aku sempet dinetralin sama Bang Roni. Setelah dinetralin, dia ngomong ke aku, Iqbal, habis ngapain emangnya? Sampai diikutin gini. Aku bilang dong, cuma buang air kecil, sama bercanda-canda doang kan Bang tadi. Terus Bang Roni bilang, soalnya yang ngikutin kamu itu marah sama kamu. Lalu aku diem di situ. Setelah akhirnya aku dinetralin, aku lanjut lagi. Pas aku mau jalan, Bang Roni sempat bilang, Iqbal, penunggu sana semakin marah, gara-gara kamu abang netralin. Akhirnya sontak aku langsung buru-buru ke pos 4. Setelah sampai pos 4, bisa dibilang itu kacau banget. Karena posisinya yang tadi sunyi, tiba-tiba jadi horor. Karena pas rombongan aku sampai di pos 4, Tiara itu nangis, kayak diajak muter-muter gitu. Padahal enggak. Nah, gak lama, si Ningsih, rombongan pertama itu, dia kesurupan. Dia kesurupan sosok Irma. Dan dia minta dimasakin telur, pakai bunga. Aku bilang, bunga apa? Kata dia bunga melati. Itu makanan kesukaanku. Setelah udah dibuatin telur, dia minta bunga. Lalu aku ajakin bercanda. Nah, tiba-tiba si Ningsih itu bilang gini, aku mau kamu yang ambil bunga itu, sambil nunjuk ke arahku. Aku dengan mata melotot, kaget. Pas aku mau ngambil bunga, temanku si Hilman sempat bilang gini, inget Bal, kita lagi di mana? Jangan lu turutin kemauan dia. Yang ada, ntar lu kenapa-napa. Nah, akhirnya aku disuruh ninggalin dia. Pas aku ninggalin dia, aku nyadari pohon tuh sambil bengong. Dan gak lama, ada tenda dari pendaki lain kesurupan. Dan akhirnya pendaki-pendaki yang lain pun keluar dari tenda dan kaget. Kebetulan orang yang kesurupan itu, dia nangis-nangis kayak menyerupai sosok kuntilanak. Di situ aku kaget karena tendanya itu bersebelahan sama pohon yang lagi aku senderin. Kebetulan di situ posisi ada ranger Ciremai lagi patroli. Jadi dia netralin.
Setelah dinetralin, orang yang tadi kesurupan itu bilang gini ke rombonganku, "Bang, itu temennya lagi ada yang head ya? Tolong bilangin kalau lagi head jangan naik gunung." Temen aku yang di situ bilang, "Yang namanya head bang, nggak bisa diperkirakan dong, kan bisa maju atau bisa mundur." Nah, akhirnya cewek yang tadi kesurupan bilang, "Ya udah, itu ntar softteknya ditaruh yang bener, soalnya bau anyir." Pokoknya bisa dibilang, itu pendakian paling kacau, karena banyak yang serupan, dari rombongan aku, dari pendaki lain, dan bisa dibilang, aku diteror sampai jam 12 atau 1 malam. Tidur aja nggak tenang. Akhirnya nggak lama suasana jadi adem. Di esok paginya, aku mutusin untuk summit ke puncak Ciremai. Alhamdulillahnya, pas summit nggak ada kejadian horor kayak semalam. Dan pas di perjalanan puncak Ciremai itu, sekitar 30 menit menuju puncak Ciremai. Di situ cuaca tidak bersahabat. Aku dan rombongan pun dilanda badai. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita seram, mistis, yang ingin kalian bagi, atau kalian yang menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.